Perkenalkan, kita akan mempresentasikan dokumen spesifikasi perangkat lunak. Yang kita bahas adalah aplikasi kalkulator C++ program dari pembelajaran Pak Jono. Di sini kami mempunyai 4 orang. Pertama Mas Adri Rahman dan saya sendiri Dwi Cahdi Wijayanto dengan kopiahnya Vera Yuga Bantoro dan Mas Joni yang sedang sakit kayaknya. Kita akan membahas daftar isi. Yang kita bahas di bab 1 ada pendahuluan, di bab 2 ada deskripsi perangkat lunak, isinya pekerjaan, tingkat pendidikan. Di bab 3 ada kebutuhan perangkat lunak, isinya model fungsional, sistem flowchart, program flowchart, coding program, dan non-fungsional dan fungsional. Bab 4 ada pengujian perangkat lunak pengujian, isinya spesifikasi sistem operasi, perangkat input, pengujian, dan lain-lain. Terus ada sumber daya manusia yang membuatnya, identifikasi perancangan, dan yang terakhir daftar pusaka, deskripsi hasil uji coba juga. Daftar gambarnya ada sistem flowchart, aplikasi kalkulator C++, gambar 2 program, gambar 3 codingan programnya. Tabelnya ada penghasil pengujian, ada 2. Di bab 1 pendahuluan, tujuannya dibuat software kalkulator ini untuk memudahkan manusia dalam melakukan perhitungan sehingga dapat meringankan pekerjaan dan menghemat waktu. Lingkup masalah. Aplikasi kalkulator adalah yang digunakan melakukan operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Aplikasi ini ditunjuk pengguna umum untuk melakukan perhitungan matematika sederhana. Referensinya ini dari Pak Prabowo kemarin yang ada di Classroom ya. Deskripsi umum dokumen. Dokumen ini implementasi dan pengembangan aplikasi kalkulator sederhana menggunakan bahasa pemrograman C++. Kalkulator salah satu program komputer yang umum digunakan untuk perhitungan dasar matematika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Aplikasi kalkulator dirancang memberikan pemahaman dasar tentang struktur program C++ dan konsep dasar pemrograman. Dokumen ini menyajikan langkah-langkah implementasi mulai dari mendeklarasikan variabel hingga membuat fungsi-fungsi matematika dasar. Pemahaman terhadap konsep dasar pemrograman seperti variabel, operasi aritmatika, pengondisian, dan perulangan menjadi fokus utama dalam pembahasan. Dalam dokumen ini pembaca akan diberikan penjelasan singkat tentang setiap komponen program, termasuk tipe data, operator, kontrol aliran. Selain itu akan dijelaskan cara menggunakan fungsi dasar untuk mengimplementasikan operasi kalkulator dan bagaimana struktur kendali program dibangun untuk mencapai fungsionalitas yang diinginkan. Dokumen ini menjadi panduan yang berguna bagi pemula yang ingin belajar pemrograman C++ dengan proyek praktis yang dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang bahasa pemrograman tersebut. Pembaca juga diberikan pemahaman tentang konsep modularitas dalam pengembangan perangkat lunak dengan pemisahan fungsionalitas kalkulator ke dalam fungsi terpisah. Dengan membaca dokumen ini diharapkan pembaca dapat memahami bagaimana membuat aplikasi kalkulator sederhana menggunakan C++ dan mampu mengembangkan pemahaman mereka dalam pemrograman berorientasi objek dan konsep dasar pemrograman lainnya. Dokumen ini dapat digunakan sebagai titik awal untuk eksplorasi lebih lanjut dalam dunia pemrograman komputer menggunakan bahasa C++. Selanjutnya bab 2, isi Mas Adri.
Oke, saya akan mengulang. Deskripsi perangkat lunak. Deskripsi umum sistem atau perangkat lunak. Aplikasi kalkulator C++ adalah sebuah program komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan matematika. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan berbagai macam operasi sistem matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan akar kuadrat. Aplikasi kalkulator C++ dibangun dibangun menggunakan bahasa pemrograman C++. Pemrograman C++ merupakan bahasa powerful yang dan efisiensinya dapat membangun berbagai macam aplikasi termasuk kalkulator. Fungsi produk dan dari aplikasi kalkulator C++ ada sebagai berikut: mempermudah pengguna dalam melakukan operasi matematika. Aplikasi kalkulator dapat mempermudah pengguna dalam melakukan operasi matematika tanpa harus menghafal rumus matematika. Meningkatkan akurasi hasil perhitungan. Aplikasi kalkulator C++ dapat meningkatkan akurasi hasil perhitungan karena tidak ada kemungkinan kesalahan dalam manusia memasukkan, membebaskan pengguna dari keterbatasan alat hitung manual. Aplikasi kalkulator C++ dapat membebaskan pengguna dari keterbatasan hitung manual yang dapat melakukan operasi matematika dasar. Jadi ini sangat mempermudah sekali. Karakteristik pengguna aplikasi kalkulator dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, antara lain kerja. Pengguna aplikasi kalkulator dapat dikelompokkan berdasarkan pekerjaan, yaitu pekerjaan kantoran yang menggunakan aplikasi kalkulator untuk mempermudah keperluan pekerjaan seperti menghitung anggaran, biaya produksi, dan keuntungan. Wira swasta menggunakan aplikasi kalkulator untuk keperluan sehari-hari serta untuk keperluan bisnis seperti menghitung laba, rugi, stok barang. Tingkat pendidikan. Pengguna aplikasi kalkulator dapat menggunakan berdasarkan tingkat pendidikan, yaitu SD atau SMP. Siswa SD atau SMP dapat menggunakan aplikasi kalkulator untuk membantu mereka dalam mengerjakan tugas matematika. SMA atau SMK. Siswa SMA atau SMK menggunakan aplikasi kalkulator untuk membantu mereka dalam mengerjakan tugas matematika, fisika, dan kimia. 3. Perguruan tinggi. Mahasiswa perguruan tinggi menggunakan aplikasi kalkulator untuk membantu mereka dalam mengerjakan tugas matematika, fisika, kimia, dan teknik. Batasan. 1. Aplikasi kalkulator mungkin tidak dapat melakukan operasi matematis seperti logaritma, natural trigonometri. 2. Aplikasi C++ kalkulator mungkin tidak dapat mengelola bilangan ukuran terlalu besar atau terlalu kecil. Aplikasi kalkulator C++ mungkin tidak dapat menampilkan bilangan dalam format yang lebih kompleks seperti bilangan desimal atau pembulatan. Lingkup operasi menggunakan aplikasi C++ sangat luas, mulai dari pengguna untuk keperluan pribadi hingga keperluan profesional. Untuk keperluan pribadi, aplikasi kalkulator dapat digunakan untuk melakukan perhitungan sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk melakukan perhitungan yang lebih kompleks seperti kuadrat, logaritma, dan trigonometri. Untuk keperluan profesional, aplikasi kalkulator dapat digunakan untuk berbagai perhitungan terkait dengan pekerjaan. Misalnya, aplikasi ini dapat digunakan oleh insinyur untuk perhitungan teknis, oleh akuntan untuk melakukan perhitungan keuangan, atau oleh ilmuwan untuk melakukan perhitungan ilmiah. Bab 3 yaitu kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama kita membahas model fungsionalnya, yaitu sistem flowchart. Itu sistem flowchart dimulai dari masukkan bilangan untuk melakukan operasi perhitungan. Selanjutnya
selanjutnya menyimpan data bilangan yang dimasukkan, itu data bilangan yang dimasukkan tersebut disimpan di database-nya aplikasi kalkulator. Selanjutnya memilih operasi perhitungan. Kita memilih operasi yaitu pertambahan, pengurangan, perkalian atau pembagian, yaitu setelahnya itu diproses, melakukan proses dan menampilkan hasil. Selanjutnya selesai. Dan yang kedua kita membahas program loncat, yaitu dimulai dari kita memberi di programnya yaitu bilangan 1 dan tipe datanya itu adalah double, dan bilangan 2 juga tipe data juga double juga, dan selanjutnya kita memberi switch operasi untuk pilihan operasinya, dan case-nya ini bisa berupa pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan kita menambahkan operator tidak valid. Misal penggunanya tuh tidak sesuai operatornya, keempat ini akan kembali ke awal yaitu masukkan bilangan 1. Dan selanjutnya kita, ya ini sama ya, ini proses dari semuanya operasi ya, per operasi ya, tambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, masing-masing di proses bilangannya. Nah, itu dikeluarkan hasilnya, apakah hasilnya tersebut bilangannya itu maksudnya desimal tadi, bilangannya itu untuk tanpa koma atau ada komanya. Jika memakai tidak tanpa koma, maka hasilnya ditampilkan tanpa ada koma. Jika hasilnya itu ada koma, misalnya untuk bilangan bulat, misalnya 0,6, 0,7 pada 0,10, ditampilkan sesuai hasil perhitungannya tadi, yaitu hasilnya koma ya ditampilkan hasilnya berupa bilangan ada komanya, dan selesai programnya. Dan ini codingan programnya sama implementasi dari tadi, yaitu kita pertama-tama masukkan integer main ya, untuk melakukan inputan awal yaitu double, bilangan 1 dan bilangan 2. Ini untuk penggunanya itu bisa memasukkan bilangan 1 dan bilangan 2-nya. Dan selanjutnya adalah cara operasi. Cara operasi ini untuk penggunanya memilih operatornya, bisa operator tambahan, pengurangan, perkalian atau pembagian. Dan di sini programnya selanjutnya kita kasih switch ya, operasi untuk, jadi kalau penggunanya itu pertambahan, memilih pertambahan, jadi nanti prosesnya itu kita beri on, selanjutnya bilangan 1, setting tambah, kita kasih selanjutnya bilangan 2, itu setting sepanjangan, dan selanjutnya ini bilangan 1 ditambah bilangan 2 untuk menjumlahkan 2 bilangan untuk mencari hasil dari 2 bilangan yang dimasukkan tadi. Dan hasilnya nanti ditampilkan apakah ada koma atau tanpa koma. Dan misalnya operasinya tadi itu nggak sesuai ya, yang di tempat itu tadi, akan terjadi error dan melanjutkan ke awal ya, masuk bilangan pertama. Dan programnya saya turun atau titik koma itu sudah selesai programnya. Selanjutnya kita akan membahas dua nomor bilangannya, yaitu yang pertama benda pengguna. Itu maksudnya benda pengguna itu ya pokoknya mudah digunakan lah aplikasi ini, tidak ada kendala dan bug-bug yang meresahkan pengguna ya, sehingga aplikasinya lancar lah digunakan. Dan yang kedua akurasi ini hitungannya itu sesuai akurat dan tidak keliru pada saat
hasilnya itu ditampilkan dan sesuai perhitungan logis atau logika yang kita pikirkan. Misalnya 1 tambah 1 ya 1, bukannya 3. Dan selanjutnya kita membahas efisiensi. Ini efisiensi itu maksudnya ekonomis ya, dan cepat sekali untuk melakukan respon terhadap dua bilangan yang kita gunakan ini tadi. Dan yang keempat adalah keandalan. Keandalan ini tadi itu maksudnya konsisten tanpa ada kesalahan dari perhitungan dua bilangan ini tadi. Dan yang kelima adalah terhadap kesalahan, maksudnya terhadap kesalahan, yaitu misalnya yang tadi ya, misalnya penggunanya tidak memilih selain 4 operasi tadi ya, maka akan kembali ke awal ya, seperti bilangan pertama. Dan yang selanjutnya membahas batasan perancangan. Batasan perancangan yang dipakai dalam pengembangan kalkulator yaitu yang pertama bahasa pengembangan C++, dan yang kedua teks editor. Teks editor bisa masuk di Code atau C++ atau yang lainnya, ya harus terpatok yang ada di dokumen ini. Dan yang ketiga operasi aritmetika dasar, yaitu mencoba pengurangan kalian pengujian. Selanjutnya kita akan membahas pengujian perangkat lunak. Yang pertama adalah perangkat lunak pengujian. Kita memakai perangkat lunak pengujiannya itu adalah Visual Studio Code dan C++. Dan ini lisensinya gratis, tidak berbayar dan tidak langganan juga. Dan perangkat keras selanjutnya adalah perangkat keras pengujian. Berikut ini adalah contoh spesifik minimumnya. Adalah yang pertama, spesifikasi minimumnya adalah prosesornya minimal Core i3 sudah bagus, minimalnya seperti itu, memangnya 4 GB dan minimal 2 GB itu minimalnya di HDD dan harddisk atau di SSD ya. Dan grafisnya sudah SSD-nya dari 24 ya, itu sudah bisa digunakan lagi. Selanjutnya adalah sistem operasi. Ini sistem operasinya memakai Windows bisa atau Windows 10, Windows 11 juga bisa. Dan aplikasi kalkulator C++ ini juga berjalan dengan baik di sistem operasi yang ada di Linux. Maksudnya di Linux juga bisa, dan di Windows juga tidak ada kendala ya. Dan selanjutnya kita lingkungan pengembangan yaitu menggunakan IDE seperti Visual Studio Code dan yang saya jelaskan. Dan perangkat input kita pastikan perangkat input seperti keyboard, mouse, fungsi baik dari merespon di aplikasi kalkulator C++ nya, jadi bisa berjalan dengan baik dan tidak ada yang disconnect lah antara mouse dan keyboardnya untuk melakukan masukan di aplikasi kalkulator C++ nya. Dan pengujian berbasis performa ini pengujian tebak gak ada dan coba memastikan aplikasi berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala yang memberatkan aplikasi diinstal oleh device-nya pengguna ya. Berbagai device tidak ada, berjalan dengan baik lah pastinya, tidak ada kendala yang memberatkan. Dan selanjutnya pengujian kompatibilitas ini ya sama seperti tadi, aplikasi juga berjalan dengan baik, tidak ada kendala dan lancar lah, jadi sesuai lah aplikasi ini juga dijalankan untuk device-nya pengguna. Dan yang terakhir adalah pengujian unit, yaitu pengujian fungsi-fungsi program kalkulator seperti pertambahan, pengurangan, peralihan, ini apakah sesuai hasilnya seperti tadi yang saya jelaskan ya, sesuai masing-masing operator. Dan selanjutnya sumber daya manusia yang pertama adalah syaratnya adalah pengetahuan dasar bahasa C++ ya, memahami siklus dasar C++, memahami siklus. Dan yang kedua adalah penanganan input, pastinya memahami
ini cara menangani input dari jadi masuk penghitungan dan masuk penghitungan. Dan yang ketiga, proses penghitungan ini membuat algoritma membahas saya. Jadi kita sudah buat nanti flowchartnya seperti itu kan, flowchartnya diimplementasikan di flowchartnya. Dan di keempat ini adalah kemudian namun aspek pada ini hasilnya ditampilkan di aplikasi yang akan bisa ditampilkan atau tidak bisa ditampilkan atau tidaknya tergantung nanti mau coba. Dan selanjutnya identifikasi dan cara ujian. Dan cara ujian yang pertama adalah yang pertama ya, penjumlahan dengan objeknya bilangan maksimal yaitu bilangan tanpa koma, dan kasusnya bisa bilang 1 ditambah bilang 2 sama dengan tergantung bilangannya. Dan tekniknya black box dan ini dapat menghasilkan juga dan dapat melakukan pilihan operasi hasilnya nilainya hasil tadi itu bisa didapatkan dan itu hasilnya sesuai. Dan dari sampai seterusnya juga sama ya, bedanya bulan dan desimal ini yang desimal ini tanpa koma dan memakai koma. Dan proses selanjutnya kita membahas teknik hasil ujian. Jadi tersebut ini hasil ujiannya seperti ini, kurang lebih hasilnya sesuai harapan dan tidak ada kebingungan sama sekali. Dan berarti aplikasi ini sesuai lah dan aplikasinya tidak ada kesalahan hitung dalam melakukan proses menghasilkan yang dijumlahkan dua bilangan tadi tanpa perhitungan dengan benar. Artinya tidak ada kesalahan dalam melakukan perhitungan terhadap dua bilangan dan operasinya tergantung dari bilangan yang dipilih, dan ini juga berhasil semuanya sampai bilangan koma atau tidak. Selanjutnya, dan ini sudah habis ya daftar penggunakannya, masih menyusul. Dan ya sudah lah, jadi pokoknya aplikasi kalkulator ini bisa dikembangkan melalui website atau aplikasi biasa seperti ini. Bisa ya kedepannya bisa dicoba di website atau kembangkan aplikasinya tersebut menjadi yang lebih baik, pastinya bentuknya juga ada desainnya. Oke, terima kasih yang melihat video ini, semoga menjadi ilmu yang pertambahan ya, menambahkan ilmu yang bertambah, jadi tahu bahwa aplikasi kalkulator ini bisa dijalankan dan bisa dibuat sederhana sesuai kemampuan para programmernya. Dan sekian dari presentasi yang ini juga menjadi yang bermanfaat. Dan jika penyampaiannya kurang atau masih salah penyampaian, kita maaf sebesar-besarnya, kita manusia biasa ya. Sekian dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.